Hai, Ashley di sini, si calon superstar. Paling tidak itu dulu, hingga insiden itu terjadi dan ku dapat bekas luka ini. Dengan datangnya audisi besar, pacar manajerku Callum membujukku agar mendatangi kembaranku Bridget supaya tampil di panggung sebagai aku. Dia menjalani hidupku yang gemerlap sementara aku tetap di balik layar dan rekaman di studio dengan David, produser musikku yang pemarah tapi berbakat. Seharusnya hanya sampai bekas lukaku sembuh, tapi kemudian dokter memberitahuku berita buruk. Bekas luka itu akan tetap ada. Kesal, aku ke rumah Callum untuk mendapat dukungan dan kulihat dia di sana bersama Bridget. Mereka mendekat untuk berciuman. Aku tak dapat percaya saudaraku dan pacarku tega lakukan ini padaku. Jadi dengan amarah berkecamuk, dengan karate ku tendang pintu itu terbuka lalu merangsek masuk menghadapi ular-ular berkomplot ini. Teganya kau, pacarku dan saudaraku sendiri. Dia pacarmu? Aku tak tahu, aku sangat menyesal. Tidak, kau tak salah apa-apa. Aku yang naksir dia duluan, Ashley. Bisa kau salahkan aku? Dia itu bintang tanpa celah. Kau akan paham karena kau dulu adalah dirinya. Paling tidak sebelum kau runtuh. Aku ini tertabrak mobil dasar kau brengsek. Tapi itu tak berarti baginya. Saat itulah kenyataan menamparku. Callum tak pernah mencintaiku. Aku hanya alat baginya. Kau tak bisa percaya padanya, Bridget. Hanya soal waktu sebelum dia anggap kau tak lagi berguna baginya lalu mencampakkanmu. Seperti apa yang dilakukan padaku sekarang. Dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu bajingan macam apa dia. Callum tiba-tiba menerjang ke arahku kemudian dengan agresif menyeretku keluar dari rumah. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan mulut besar itu? Siapa yang akan percaya padamu, ha? Kau cuman bayangan Bridget, versi menyedihkan yang cacat dari dirinya. Jadi menyingkirlah. Kau tak akan lolos dari ini. Kau tunggu dan lihat saja. Hari-hari berikutnya, aku masih terpaku pada kata-katanya yang kejam. Tapi aku harus lakukan sesuatu untuk merebut kembali milikku. Jadi kuhabiskan waktu lama sekali menutupi bekas lukaku dengan makeup, kemudian muncul di acara di mana seharusnya aku hadir. Dengan percaya diri, aku melangkah ke pintu masuk. Wow, usaha yang bagus, Ashley. Tapi bekas lukamu kelihatan. Coba topeng Kylo Ren lain kali. Itu menyakitkan. Merasa putus asa, aku mulai berjalan dan secara tak sadar kakiku membawaku ke studio. Aku nyalakan lampu dan memainkan rekamanku yang sebelumnya. Yang mengejutkan, nyanyianku bertahap kian meningkat. Jadi, ku naikkan volumenya dan bernyanyi sambil menari. Aku melakukan beberapa gerakan tarian yang gila saat tiba-tiba ku dengar tepuk tangan. Aku tak tahu kalau kau jago. Kupikir-pikir aku tak pernah melihatmu sesenang ini sebelumnya. Kau tak tahu apa yang sudah ku alami. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, jadi sebelum bisa kuhentikan diriku, kuutarakan apa yang baru saja terjadi. Dia memaksaku membawaku ke suatu tempat yang menyenangkan untuk menghiburku. Ternyata tempat menyenangkan David adalah pameran Jepang super keren ini. Kami berbagi permen kapas yang sangat besar dan menyalakan kembang api lalu menggambar not musik di udara. Lalu saat kami berjalan melewati kios dengan topeng warna-warni keren, aku berhenti sejenak dan menatapnya. Hei, aku punya ide. Sebaiknya aku memulai karir menyanyi menggunakan masker keren. Maksudku, ini bukan ide yang paling orisinil karena Sia dan Marshmallow sudah melakukannya. Tapi, aku bisa sembunyikan wajahku dan Callum bahkan tak akan tahu untuk menghentikanku. Itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Yang ini terlihat cantik kau pakai. Astaga naga, peringatan keras. Kau jatuh hati pada pria produser musik tampan dan berbakat ini. Ini kubelikan ya, anggap saja sebagai jimat keberuntungan, oke? Pastinya, aku terharu dan termotivasi untuk langsung membuat channel YouTube yang menampilkan aku bernyanyi dengan memakai topeng dan menggunakan nama panggung fiksi. Awalnya aku hanya mengcover lagu artis lain, tapi seiring percaya diri dan pengikutku yang bertambah, aku mulai nyanyi lagu-lagu yang penulisannya dibantu David. Meski netizen segera temukan persamaan antara suaraku dan pra-rekaman Bridget. Keduanya memang suaraku, tapi bedanya yang satu memakai banyak autotune dan yang satunya tidak. Kemudian satu persatu, kurilis lebih banyak lagu, dan selama beberapa bulan saluranku bertambah jadi lebih dari 1 juta subscriber. Pertama kalinya dalam hidupku, orang-orang sungguh melihatku karena bakat musikku, bukan karena penampilanku. Jadi terima kasih pada mereka, aku dan David menghabiskan waktu berminggu-minggu menggubah lagu spesial berjudul Thistle Bloom yang akan rilis di hari Valentine. Kemudian suatu hari, David diundang ke Grand Gala, yaitu acara besar penuh dengan bintang top dan dia membawaku serta dengannya. Pestanya berlangsung sangat meriah dan semua memuji musikku. Aku berdansa sendiri sementara David membahas bisnis dengan produser musik. Tapi kemudian Bridget tiba-tiba muncul dan mencoba bicara padaku. Vixie, hai, aku suka penampilanmu. Aku mengacuhkannya dan beranjak pergi saat tiba-tiba aku merasakan gatal di tenggorokanku dan kurasakan wajahku mulai membengkak. Aku melihat ke bawah dan terkesiap saat kulihat kacang pikan di muffinku. Oh tidak, aku alergi kacang pikan. Aku berlari ke toilet dan melepaskan maskerku untuk bernapas saat pintu kamar mandi terbuka dan Bridget berjalan masuk.
Ayolah Ash, aku sudah tahu itu kau. Maaf guys, pintunya sepertinya macet. Dia membanting pintu itu menutup dan berusaha membantuku. Aku tidak ingin bantuannya, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Kupasang kembali topengku dan membiarkan dia melingkarkan jaket di pundakku dan menyelinapkan aku keluar dari sana. Dia menyuruh supirnya menjemput kami di belakang gedung dan membawaku pulang. Lalu dia memastikan aku meminum obat alergiku. Jangan harap aku berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, aku... Setelah kau tinggalkan rumah Callum, dia beritahu aku kau berhenti bernyanyi untukku dan kalau kau merestui kami. Tapi kemudian kulihat video fiksi yang viral. Aku langsung tahu itu kau dan dia telah berbohong padaku. Ya, dia pandai melakukan itu. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, jadi aku ingin menebusnya. Aku ingin kembalikan tempatmu sebagai penyanyi. Kau serius? Tentu saja. Aku sangat lega kau belum menyerah pada mimpimu. Kau tak tahu betapa hebatnya suaramu. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tak bisa menerima semua pujian itu. David membantuku membuat lagunya dan kami sebenarnya akan merilisnya pada Valentine ini. Sungguh, aku tak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, kau bisa mendengar demonya jika kau mau. Dia suka sekali lagu itu dan aku harus akui, terasa menyenangkan ada saudara kembarku kembali. Beberapa hari setelahnya aku sudah benar-benar pulih dari serangan alergiku dan merasa bersemangat dengan dirilisnya lagu baruku. Tapi kemudian aku melihat laptopku dan melihat Bridget telah merilis lagu baru, Thistle Bloom. Laguku. Aku langsung menelpon Bridget untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkejut, ya kan? Sekarang kau tahu bagaimana perasaanku. Aku selalu di bawahmu. Sekarang waktunya kau yang jadi pecundang. Oh, dan ngomong-ngomong, aku dan Callum resmi pacaran. Dia memilihku daripada kau. Begitu juga para penggemarmu. Mereka pastinya tak akan dibodohi. Akan kutunjukkan mereka kebenarannya. Aku segera online dan bersikeras kalau lagu itu adalah karyaku. Tapi tak hanya para netizen tak percaya padaku, tapi mereka ingin aku diboikot. Peniru Ashley ini sangat tragis. Selalu menganggap gadis bertopeng ini mencurigakan. Dia kira dia begitu licik mau mencuri lagu Ashley. Aku harus menyaksikan jumlah subscriberku merosot. Semua kerja kerasku sia-sia. Kumatikan ponselku dan hanya duduk di ruang gelap berharap aku cantik lagi. Mungkin dengan begitu orang akan mempercayaiku. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah David. Kau mengabaikan panggilan dan pesanku, jadi aku datang memeriksa apa kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Tidak, aku ini buruk rupa dan sekarang karirku berakhir. Karirmu belum berakhir hanya karena penampilanmu. Apa kau tak bisa lihat? Kau ini sangat berbakat dan kau sudah siap menjadi artis hebat. Itulah kenapa Bridget sangat iri dan tak percaya diri. Dia harus mencuri karyamu. Lalu, orang-orang masih percaya pada Bridget karena dia cantik. Tak ada yang mau percaya pada gadis bertopeng yang mencurigakan ini yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya yang cacat. Dengar, aku tutup telinga dengan kata-katamu barusan. Tapi kau tak boleh biarkan kemunduran kecil seperti ini menghentikanmu melakukan apa yang kau sukai. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Tunggu, apa itu alat bantu dengar? Pendengaranku mulai menurun saat usiaku 15 tahun. Saat ku beritahu semua orang aku ingin bekerja di industri musik, mereka semua menganggap aku delusional. Tapi 5 tahun kemudian, lihat aku sekarang. Tentu ini juga sulit bagiku, tapi tak pernah ku biarkan kekuranganku jadi penghalang mimpiku. Kau sungguh melakukannya? Maaf, apa katamu? Oh, itu sebenarnya sangat masuk akal. Jika David bisa mengatasi hal ini dan terus mengubah dan memproduksi musik luar biasa, maka bisa kuatasi masalah citra diriku dan jadi penyanyi sesungguhnya dengan kemauanku sendiri dan di atas namaku. Aku mulai melihat-lihat fanpage lamaku dan menemukan bahwa Bridget akan mengadakan konferensi pers untuk rilis album terbarunya dan menampilkan Thistle Bloom. Kususun rencana ke sana sebelum dirinya. Dan itu termasuk David yang melubangi ban mobilnya sendiri dan membuat Bridget serta timnya terjebak macet. Di panggung konferensi, aku gemetar hebat, tapi segera setelah ku dengar audiens meneriakkan namaku, aku tahu aku bisa lakukan ini. Aku melangkah ke panggung dan saat para penonton terlalu kaget untuk sempat bereaksi, langsung ku mulai tampilan versi akustik Thistle Bloom. Dan para penonton terdiam. Aku bisa lihat dari mata mereka tergerak. Kemudian layar di belakangku menyala, memainkan videoku dan David sedang mengerjakan lagu itu. Kemudian penampilanku selesai, para penonton riuh bertepuk tangan. Aku diliputi kegembiraan, tapi kemudian seorang reporter tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apa kau penyanyi bertopeng fiksi? Kenapa kau ada di sini? Bukannya Ashley?" Aku tahu ini momen kebenaranku, jadi ku hela napas panjang lalu melepaskan topengku. Aku sebenarnya Ashley yang asli. Para penonton terhenyak kaget. Kegaduhan mulai menyebar. Kudapatkan bekas luka ini dari kecelakaan mobil. Aku begitu haus ketenaran, tapi percaya aku tak bisa menjadi bintang karena bekas luka ini. Jadi ku minta saudara kembarku Bridget gantikan posisiku. Aku minta maaf karena telah menipu kalian seperti itu dan aku janji mulai sekarang, aku akan selalu jujur pada diri sendiri, dengan atau tanpa bekas luka. Kemudian aku turun dari panggung dan berjalan melewati Bridget yang berusaha kabur dari reporter. Dia melihat sekeliling dan memanggil nama Callum untuk minta tolong, tapi gaya tipikal Callum, dia berusaha berbaur di kerumunan.
Ashley, apakah ide bertukar saudara kembar ini idemu? Bukan, sebenarnya itu ide mantan manajerku alias ide mantan pacarku yang selingkuh. Bukankah begitu, Callum? Aku melihatnya terlihat malu saat mereka mengerumuninya. Sepertinya dia akan mendapat kesulitan dalam karirnya ke depan. Itu karma untukmu. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dengan David yang menunggu di pintu, meninggalkan seluruh hiruk-pikuk di belakangku. Aku mulai menjalani kehidupan dengan cara yang kuinginkan dan aku tak lagi peduli apa yang direncanakan Bridget dan Callum. Kemudian suatu hari aku sedang berkendara pulang dari studio saat kulihat Bridget dikelilingi oleh berandalan. Aku menelpon polisi dan kemudian memastikan dia baik-baik saja. Ternyata ibu terjerat hutang dan para penagih itu sekarang memaksa Bridget untuk membayar. Hidupku gagal. Aku berusaha jadi dirimu untuk lari dari kenyataan pahit ini. Tapi aku terbawa suasana dan ingin menggantikanmu. Aku tak punya pembenaran atas tindakanku. Hukum aku seperti kau mau. Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sekarang semua masuk akal. Bridget membenciku karena dia sudah habiskan waktu bertahun-tahun menderita dengan ibu. Sementara aku mendapat hidup senang dengan ayah. Aku merasa kasihan padanya, karena bagaimanapun dia hanya korban dari pengabaian ibu. Jadi kugunakan uang yang telah dihasilkan Bridget saat jadi diriku untuk membayar hutang ibu. Lalu aku bicara pada ayah dan mengurus kepindahannya dengan kami. Semuanya tak sempurna di antara kami, tapi kami berusaha. Dia masih sangat pemalu dan mudi, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Aku belajar menerima bekas luka di wajahku dan jadi penyanyi sejati. Aku mungkin kurang populer, tapi kurasa aku cukup terkenal. Dan juga jadi inspirasi untuk para gadis muda yang merasa tak percaya diri dengan penampilan mereka. Dan apa kalian tahu, aku bahagia dengan itu. Yang terbaik dari semuanya, sekarang aku punya pacar yang lucu, baik hati, penyayang, meskipun terkadang suka marah-marah, David. Kami bahkan membuka perusahaan musik yang menilai klien kami berdasarkan bakat mereka, bukan penampilan mereka. Aku sedang meringkuk di samping David menonton berita, ketika reporter mengatakan bahwa ada terobosan baru dalam perawatan bekas luka. Apa masih ingin menghilangkan bekas lukamu? Tidak, ini sudah jadi bagian dari diriku sekarang. Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin.
Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching, dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Bailey juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang ekstrovert? Aku perlu melakukannya, Bailey. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Bailey jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina. Tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Bailey dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Bailey, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Bailey, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya?
supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain. Setelah itu aku menolak berbicara dengan Bailey dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu kapan saja, aku ingin berada di sana untukmu Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS, dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung, tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke? Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku. Tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek. Dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Bailey mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak.
Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami. Karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah,
Aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya ku habiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi ku ikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan." Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. "Enak?" tanyaku saat dia menjejali wajahnya.
Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Kubayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup, jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya, dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun, dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran, seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru, yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati.
Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. Bangun Cika, kita terlambat. Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol. Ya, benar. Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kit. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu. Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi? Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfie. Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu? Enggak. Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfie ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik. Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfie dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali. Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung. Tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot yang perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared. Dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan.
Melihatku dengan Jared, Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi. Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alfie pastinya marah, tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi ku acuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Ah! Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja. Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya." Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi. Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi, Maeve itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi, dia tak suka dengan si Maeve? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu. Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. Kau harus menolongku kali ini. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun, karena benar saja di sanalah dia menungguku. Oh, hai Margot, senang kau bisa bergabung dengan kami. Ya, maaf, itu ada kondisi darurat. Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi. Ini menyebalkan, sepertinya aku sendiri. Ini dia. Kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini, dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok, dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku, tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini. Menyeringai, Maeve membalas. Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya. Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja."
Aku lari dari sana hampir menangis. Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam. Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu. Dia mundur. Tapi kau bau. Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot. Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan. Lalu dengan tersenyum lebar, aku berteriak. Ya, dan segera menuju dekapannya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku kembali ke asrama. Dan, yap, aku masih menyelinap keluar dan, yap, Scarlett masih menutupiku. Jared dan aku resmi pacaran, dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh. Aku sangat gugup. Asal kalian tahu, ini hari pertamaku sekolah. Seumur hidup. Itu benar. Aku Heather. Umurku 15 tahun, dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis. Jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan. Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini. Jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa? Apa ada selai di wajahku? Bu Hickson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku,
Mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hickson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hickson berkata, Tak ada? Hah? Nah, Bagaimana kalau kamu, Kelly? Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab. Bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku. Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hickson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hickson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata, "Itu benar. Bagus sekali, Heather." Tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, cupu. semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hickson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu. Kelly melirikku, jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan? Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. Heather, ya kan? Ya, itu benar. Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka? Ibuku sangat jelek. Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan? Kemudian ketiganya mulai tertawa. Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl. Dia terlihat menawan, bukan? Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. Hai, aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris. Itu yang sedang tren sekarang. Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi. Oh tunggu, pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain. Dan kurasa kau adalah target baru mereka. Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa? Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu. Bagaimana? Saran Taylor sangat membantu. Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, kau orang aneh. Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah ku sobek catatan itu dan memberitahu mereka, kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H. Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh? Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra.
Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa. Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Ah, beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly. Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo. Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisakah rokmu itu lebih panjang lagi? Ya, nenekmu menelpon. Ia ingin pakaiannya dikembalikan. Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat. Sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Rambut yang cantik, Samantha. Beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah? Apa yang barusan kau bilang? Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus. Apa? Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana? Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku. Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu, tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. Hei, tinggalkan dia sendiri. Kelly berbalik menyeringai. Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu? Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan. Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly? Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai? Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer. Yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. Kumohon Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku? Oh ya ampun, apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu, tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. Kumohon Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu. Kelly menatap mataku lalu berkata, tapi kau lakukan itu. Aku tahu, aku minta maaf. Aku tak berpikir lurus. Aku terus minta maaf padanya dan setelah beberapa waktu ia akhirnya berkata, ya, kurasa aku juga cukup jahat padamu. Kami akhirnya ngobrol dan dia cerita padaku kalau mengganggu orang lain membuatnya merasa lebih baik atas kondisi keluarga yang dihadapinya dengan sulit. Jadi, aku terbuka padanya tentang betapa gugupnya aku mulai bersekolah. Kami pun ngobrol hangat dan suasana jadi cair di antara kami. Jadi,
Kalian tahu, sejak momen itu semua di antara kami dan juga para cewek jahat itu menjadi baik. Oh, tunggu. Mereka bukan lagi para cewek jahat. Hanya Kelly, Samantha, dan Britney. Mereka telah belajar kalau tindakan mereka terhadapku dan murid lain itu tak baik. Dan mereka akhirnya paham rasanya ditertawakan. Jadi mereka tak lakukan itu lagi ke orang lain. Jadi, pada akhirnya, SMA berubah menjadi cukup menakjubkan. Seperti yang sudah kubayangkan. Tapi bahkan lebih baik. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu, apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak, seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella.
Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Roni berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras. Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu." Aku menghardik Roni, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Roni menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Roni mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Roni bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan?" Roni senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit. Dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Roni mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu ku ikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Hah, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Roni tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata,
Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku? Di saat itu, kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kylie, hentikan itu. Kylie hanya merajuk dan berkata, jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya? Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku.